Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binar Ramadan, pemudi solihah berakhlakul karimah. Alhamdulillah, kita telah tiba pada Ashrul Awail di bulan Ramadan ini, di mana pada bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dengan menjalankan ibadah-ibadahnya. Di antaranya dan yang paling utama ialah Syamu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan hendaknya kita jalankan secara zahiran wa batinan. Puasa dijalankan secara zahir dengan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama kita. Lalu bagaimana menjalankan puasa yang baik secara batin? Menjalankan puasa yang baik secara batin ialah menahan diri kita dari melakukan dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khamsun yuftirna shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, yaitu ghibah, menggunjing seseorang, namimah, mengadu domba, al-kadhib, dusta, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, dan yang terakhir memandang dengan syahwat. Ghibah berarti kita menggunjing orang lain di belakangnya dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Abu Hurairah dalam sebuah hadis meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol atadruna mal ghibah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu apa itu ghibah. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Yaitu ghibah adalah menggunjing saudara kalian dengan guncingan yang tidak ia sukai. Lalu sahabat menjawab kembali, qalu afara'aita in kana ma aqulu fihi. Bagaimana Rasul jika memang yang kita katakan itu kita gunjing ialah hal yang ada pada orang tersebut? Rasulullah menjawab, in kana ma taqulu fihi faqad igtabtahu. Jika memang yang kalian katakan itu sesuai ada pada dirinya, maka itulah yang dinamakan ghibah. Wa in kana ma taqulu fihi laisa fihi faqad bahattahu. Jika yang kalian katakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, maka kalian telah melakukan buhtan, yaitu dusta yang agung. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwasanya perbuatan ghibah merupakan perbuatan tercela, yang mana Rasulullah telah menegaskannya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahimun. Dan janganlah sebagian dari kalian menghibahi sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai daging saudara kalian sendiri?
fakarihtumuh, maka jelas kalian tidak akan suka. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat serta maha pengasih. Ghibah merupakan perbuatan yang haram menurut jumhur ulama. Bahkan di sini disamakan dalam firman Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, dan tentunya itu tidak ada orang yang menyukainya. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya ghibah itu tindakan atau perbuatan yang tidak baik, baik itu dilakukan ketika dalam keadaan puasa ataupun tidak. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, dikarenakan pahala ibadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Begitu juga dosa. Dosa yang dilakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang pada hakikatnya perbuatan ghibah tidak membatalkan keabsahan puasa secara zahir. Namun kita dapat memahami bahwa ghibah dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Sehingga mari kita sama-sama menghindari perbuatan ghibah itu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atsyah. Betapa banyak orang yang menjalankan puasa, tapi yang ia dapat hanyalah rasa lapar dan rasa haus. Karena apa? Karena mereka hanya menjalankan puasa secara zahir, tapi tidak menjalankan puasa secara batin. Mereka berpuasa, tapi mereka masih berdusta. Mereka berpuasa, tapi mereka masih mengadu domba. Mereka berpuasa, tapi mereka masih memandang yang lain dengan syahwat. Itulah yang dinamakan orang tidak menjalankan puasa secara batin. Maka masih ada 20 hari lagi Ramadan yang akan kita jalani. Kita manfaatkan sebaik mungkin dengan amal sholih, dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bagian dari kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Rawahu Tirmidzi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.